Bipolar disorder atau juga dikenal sebagai gangguan bipolar adalah kondisi kesehatan mental yang mempengaruhi suasana hati seseorang. Penderita bipolar dapat mengalami perubahan suasana hati yang ekstrim, mulai dari episode mania yang tinggi hingga episode depresi yang dalam. Menurut WHO, bipolar disorder merupakan salah satu gangguan jiwa yang paling umum diderita oleh masyarakat dunia. Sekitar 60 juta jiwa atau sekitar 1% dari seluruh populasi di seluruh dunia menderita bipolar. Kementerian Sosial Republik Indonesia menyatakan bahwa sebanyak 25 hingga 50% penderita gangguan bipolar pernah melakukan percobaan untuk mengakhiri hidupnya paling sedikit sekali selama hidupnya. Lantas sebenarnya apa penyebab bipolar? Gejala bipolar bervariasi antara satu individu dengan lainnya, tetapi terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu episode mania dan episode depresi. Selama episode mania, seseorang mungkin mengalami perasaan euforia yang tidak wajar. Energi akan meningkat secara signifikan, menyebabkan kurang tidur, perilaku impulsif, dan kepercayaan diri yang berlebihan. Di sisi lain, selama episode depresi, gejalanya mirip dengan depresi. Mereka mengalami perasaan sedih yang mendalam, kehilangan minat dalam aktivitasnya yang biasanya menyenangkan. Selain itu, terjadi juga perubahan berat badan atau selera makan, gangguan tidur, dan pemikiran tentang kematian. Penyebab pasti bipolar disorder tidak sepenuhnya dipahami, tetapi faktor-faktor genetik, lingkungan, dan perubahan kimia dalam otak telah diidentifikasi sebagai kontributor potensial. Selain stres, trauma emosional, dan kejadian hidup yang menekan juga dapat memicu adanya penyakit bipolar. Pengobatan bipolar disorder melibatkan terapi obat dan terapi psikososial. Obat-obatan seperti stabilisator suasana hati, antipsikotik, dan antidepresan sering diresepkan untuk membantu mengelola gejala ini. Terapi psikososial seperti terapi kognitif perilaku dan terapi interpersonal dapat membantu individu memahami dan mengatasi pola pikir negatif serta memperbaiki hubungan interpersonal. Diperlukan manajemen jangka panjang untuk menjaga keseimbangan suasana hati dan mencegah kambuhnya keluhan ini. Orang yang mengalami bipolar disorder memiliki resiko yang lebih tinggi untuk menghadapi masalah kesehatan fisik dan mental. Namun, banyak masyarakat yang salah mengartikan penyakit ini. Munculnya mitos juga berpengaruh terhadap pemikiran orang lain terhadap penyakit ini. Pasalnya, kita tidak diperkenankan untuk mendiagnosa penyakit ini secara mandiri, sebab adanya gejala ini perlu divalidasi oleh psikolog maupun psikiater. Apa saja ya mitos yang sering muncul di masyarakat? Yang pertama, bipolar hanya tentang perubahan suasana hati yang ekstrim. Meskipun perubahan suasana hati yang ekstrim adalah ciri khas bipolar, kondisi ini juga melibatkan periode stabil antara episode mania dan depresi. Mitos yang kedua, bipolar hanya akan terjadi pada orang dengan riwayat keluarga bipolar. Faktor genetik memang mempengaruhi, tetapi tidak semua orang dengan riwayat keluarga bipolar akan mengalami gangguan ini. Lingkungan dan faktor psikologis juga mempengaruhi resiko seorang terkena bipolar. Mitos selanjutnya yaitu bipolar hanya muncul pada orang dewasa. Meskipun paling umum terjadi pada usia dewasa, bipolar juga dapat terjadi pada remaja atau bahkan anak-anak loh. Orang dengan bipolar tidak bisa berfungsi baik dalam kehidupan sehari-hari. Mitos atau fakta? Dengan pengobatan yang tepat dan dukungan yang memadai,
Banyak orang yang dengan penderita bipolar dapat mengelola kondisi mereka dengan baik loh, dan hidup mereka juga menjadi bermakna. Mitos yang terakhir berkaitan dengan orang dengan perilaku bipolar selalu mengalami episode mania yang menyenangkan. Episode mania tidak selalu menyenangkan. Seringkali mereka disertai dengan impulsivitas, perilaku merugikan diri sendiri, dan kesulitan dalam menjaga hubungan sosial. Pengobatan bipolar seringkali melibatkan kombinasi antara terapi obat dan terapi psikososial. Selain itu, mereka juga butuh terapi kognitif perilaku, pendidikan pasien, dan dukungan sosial yang penting untuk manajemen jangka panjang. Bipolar dapat memiliki dampak yang signifikan pada kehidupan sehari-hari seseorang, termasuk hubungan pribadi, pekerjaan, dan kesehatan fisik. Berikut dampak yang mungkin akan muncul bagi penderita bipolar. Hubungan pribadi. Perubahan suasana hati yang ekstrim dapat menimbulkan konflik dalam hubungan interpersonal, terutama jika tidak diakui dan diatasi dengan baik. Dampak yang kedua yaitu pekerjaan. Penderita bipolar mungkin mengalami kesulitan mempertahankan pekerjaan karena fluktuasi suasana hati mereka. Dampak yang terakhir yaitu kesehatan fisik. Orang dengan bipolar lebih rentan terhadap masalah kesehatan fisik, seperti gangguan tidur, kebiasaan makan yang tidak sehat, dan penyalahgunaan zat. Manajemen yang logistik diperlukan untuk menjaga kesehatan fisik secara keseluruhan. Ketidakstabilan suasana hati yang seringkali tak terduga dapat mengganggu hubungan pribadi, pekerjaan, dan kegiatan sehari-hari. Orang dengan bipolar juga memiliki resiko yang lebih tinggi untuk mengalami masalah kesehatan fisik dan mental lainnya. Tetapi, meskipun tantangan yang dihadapi oleh individu dengan bipolar sangat besar, pengelolaannya efektif dapat memungkinkan mereka untuk hidup yang produktif dan bermakna. Dukungan dari keluarga, teman, dan profesional kesehatan mental sangat penting dalam proses penyembuhan dan pemulihan. Hal yang penting untuk diingat bahwa bipolar disorder bukanlah tanda kelemahan atau kegagalan pribadi. Ini adalah gangguan medis yang serius yang memerlukan perhatian medis dan dukungan sosial yang tepat. Dengan pengobatan yang tepat dan dukungan yang memadai, banyak individu dengan bipolar disorder dapat mengelola gejalanya dengan efektif dan tentu akan membaik. Komunitas yang lebih sadar dan memahami yang lebih besar tentang bipolar dapat membantu mengurangi stigma yang terkait dengan kondisi ini. Jangan ragu untuk meminta bantuan kepada tenaga profesional ya, jika kamu mengalaminya. Menerima bantuan dari profesional kesehatan mental dan dukungan dari keluarga adalah langkah penting dalam pengelolaan penyakit ini. Jangan pernah takut dianggap lemah dalam meminta bantuan. Itu adalah tanda keberanian dan kebijaksanaan. Terimalah dirimu sendiri dengan segala kelebihan dan kekuranganmu. Ingatlah bahwa ada kekuatan dalam kerentanan. Kamu layak untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Teruslah percaya pada dirimu sendiri dan kemampuanmu untuk mengatasi setiap rintangan yang muncul di jalanmu. Kamu adalah pahlawan dari kisahmu sendiri, dan di dunia ini lebih baik dengan keberadaanmu di dalamnya. Is this really